membuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang dus-dus, tapi berasal dari mimpinya. Ginseng sudah dipercaya oleh para raja-raja dahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini. Vitali bikin kamu lebih laki-laki. Termasuk nilai bahan gajinya, bayarannya, sudah semua di sana sudah. Jadi sebenarnya menurut Pak nilai-nilai itu rasional atau di bawah standar atau itu malah lebih Pak. Karena apa? Di sana harga satuan daerah itu punya keseluruhan, baik dari sisi transportasi kita masuk di sana, terus dari segi gaji atau keuntungan daripada anak juga di sana. Artinya ketika mereka berbuat benar lulus sesuai dengan ketentuannya saja, sebenarnya mereka kan sudah cukup mendapatkan haknya, sudah ditentukan di sana, cukup mendapatkan haknya. Tidak perlu lagi sebenarnya mencatat sebenarnya tidak lagi kan kemarin itu sudah memberikan rakyat masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi picu ketika mereka melakukan perbuatan itu dan coba memanipulasi, campuran, apa sebenarnya picunya yang kayak karena tadi kan mereka sudah dianggap sebenarnya secara juris cukup sebenarnya. Picu bagi saya yang pertama adalah dari hukum pemerintah daerah sendiri yang memungut atau menarik fee. Ada pejabat di atasnya yang memang menerapkan pemotongan fee sehingga akhirnya turun anggaran yang di bawah dan 100% juga kan. Betul. Ini yang akhirnya membuat para pelaksana juga agak terlibat yang sama. Betul. Bagaimana menyiasati supaya tidak terjadi lagi seperti ini? Ya pasti berantai dari atas sendiri. Di sana sampai berapa persen. Jadi sudah bisa direalisasikan. Betul. Ini belum pacarnya. Ini berarti hal-halnya bahwa terjadi kesalahan atau tindakan melawan korup tadi di bawah, jaringan yang terbawah misalnya langsung dilaksananya. Perlakuan di atasnya. Betul. Iya. Jadi sudah mata rantai. Yang atas menguji itu otomatis di bawah mengerjakan. Kalau disuruhkan dari standar pun tidak mungkin bisa sampai. Saya kemarin dapat informasi. BPK lagi membahas informasi tentang bedah rumah ini. Iya. Tentang bedah rumah ini kasus yang menarik nih. Masyarakat Lumajang dan sekitarnya. Bahwa tahun ini 2020 ini Lumajang mendapat perlahan kasus ini menjadi beberapa desa. Nilai satu ini anggarannya sebenarnya 117 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan siaran live streaming kegiatan rutin DPD GMPK Kabupaten Lumajang yang digelar setiap Rabu malam. Pada malam hari ini GMPK Lumajang akan membuat tema sedikit santai karena memang dari tadi sudah hujan ini, karena ada sedikit kendala teknis. Jadi hari ini untuk
tayangan ini bisa berjalan terus untuk memenuhi keinginan masyarakat, hari ini akan kita tetap siarkan secara langsung. Namun materi hari ini kita sebut namanya Jagong ala GMBK Lumajang. Apa saja yang akan kita jagongkan di jagongan santai, diskusi santai pada malam hari ini? Sudah hadir seperti biasa di studio GMBK Lumajang kawan-kawan kru tim dari GMBK yang kali ini akan kita ajak jagongan diskusi santai bersama-sama untuk pemirsa di rumah. Untuk itu jangan kemana-mana, terus simak, saya langsung menuju mereka ini. Kayaknya mereka lagi santai asik asik membaca sebuah buku materi dari pimpinan kita, dari Bapak Pipit Samadrianto ya, pimpinan KPK 2007, namanya Koruptor Go to Hell. Ini kok buku ini memang diterbitkan memang untuk pegangan pedoman seluruh anggota GMBK di seluruh Indonesia. Ada jilid 1, ada jilid 2. Yang tebal ini jilid 2, di mana di dalam buku ini banyak sekali materi ilmu pengetahuan tentang bedah kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jadi ini bisa didapatkan di Gramedia kalau belum habis ya. Ini bisa didapatkan. Kalau untuk rekan-rekan GMBK bisa langsung ke pesan ke DPD. Nah, ini kebetulan kawan-kawan kita sedang juga membaca buku ini. Ini ada Pak Warobi Yulianus, yang kita tahu beliau adalah di GMBK menjabat sebagai kepala divisi solusi dan bantuan penindakan, dan sebelahnya ada Pak Sudar Pramudiono yang kepala Satgas Forensik Infrastruktur di GMBK Lumajang. Kita langsung jagong ini ya, mumpung mereka ini. Coba ke Pak Dar ini. Pak Dar, selama ini dalam kegiatan minggu-minggu ini apa yang Pak Dar lakukan sehari-hari? Apakah memang konsentrasi di di GMBK atau ada kegiatan yang lain ini yang untuk diisi dalam minggu-minggu ini, Pak Dar? Terima kasih dan selamat malam, selamat berjumpa kembali di live ya GMBK DPD Kabupaten Lumajang. Kalau kegiatan saya hari-hari adalah di proyek Bapak sesuai dengan provinsi saya, yaitu di pengawasan proyek. Dan juga kebetulan saya di GMBK ini masuk sebagai anggota, juga tugasnya mengidentifikasi atau mencari atau mendeteksi bangunan-bangunan yang kurang dan memberi edukasi pada rekan-rekan yang ada di proyek, terutama kepada pelaksana kerja yang di lapangan. Jadi memang skillnya memang latar belakangnya memang di proyek pembangunan ya. Betul. Jadi ketika bergabung dengan GMBK diberikan kepercayaan untuk forensik infrastruktur, memang nggak salah juga gitu. Karena satu bidangnya memang. Betul, ya. Satu bidangnya. Jadi ada PR dari GMBK selama minggu-minggu ini, ada PR khusus nggak yang dipasrahkan oleh ketua? Kalau dari pimpinan tidak ada PR, tapi untuk GMBK sebagai anggota GMBK ini harus selalu ada PR. Harus selalu ada PR, karena walaupun tugas saya sebagai forensik atau meneliti di lapangan-lapangan, dan kita kan diwajibkan memberi edukasi kepada rekan-rekan yang bekerja di bawah supaya pekerjaan yang di bawah tidak terlalu sembrono. Karena kalau terlalu sembrono juga rugi sendiri tuh akhirnya nanti di sana. Karena dari pelaporan nanti kalau memang menggunakan anggaran APBD, dan nanti akan bisa dilaporkan ke
inspektorat, kan itu nanti kan akan membuat kerugian sendiri di sana. Demikian Pak. Jadi memang pas ya. Iya. Sebelum bergabung di GMBK memang sudah memiliki kegiatan atau agenda seperti itu, Pak? Memberikan edukasi kepada kawan-kawan yang lain. Enggak. Sebelum masuk ke GMBK saya fokus kepada proyek ya Pak. Pada proyek. Tapi Tentang kesalahan pelanggaran dalam proyek yang sebelum bergabung dengan GMBK itu disadari atau tidak sama Pak Dar? Disadari Pak. Jadi sangat sadar kalau ini salah, perbuatan salah itu. Betul, sangat sadar sekali. Iya. Jadi ketika bergabung di GMBK baru mulai sadar, oh ini ternyata apa ya, ada bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proyek-proyek dulu itu ada sanksi hukumnya. Ada. Bahkan dulu saya pernah sampai debat sama dinas inspektorat ya. Tapi karena apa? Saya di lapangan tidak pernah main-main, baru mengerjakan proyek pemerintah. Saya lakukan dengan spek yang sesuai dengan petunjuk di RAB-nya. Dan waktu itu saya mendapatkan apa? Dilaporkan kepada inspektorat. Katakanlah ada itu apa? Pemeriksaan dari inspektorat. Waktu itu saya pun juga mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pekerjaan saya di lapangan. Waktu itu saya kena denda juga pengembalian anggaran kepada pemerintah, yaitu sekitar 37 juta. Itu maksudnya inspektorat menemukan adanya pelanggaran di situ? Iya, sebetulnya bukan pelanggaran, karena ya kalau di proyek kan kekurangan dari 3 cm sampai 5 cm itu wajar tuh. Karena kedalaman galian kan setiap tanah kulturnya kan tidak sama. Cuman kebetulan waktu digali punya saya dulu itu ada yang kurang 3 cm. Jadi tiap digali ada titik-titik digali ini ada kekurangan, ada yang 3 cm, ada yang lebih dikit. Akhirnya dari kepanjangan bangunan yang saya kerjakan keseluruhan ini dikalikan dan dikalkulasi. Dikalikan 3 cm tadi. Betul. Dari nilai sepanjang itu kami kena pengembalian anggaran sekitar 30 juta. Jadi mengembalikan kemana ini? Ke inspektorat Pak. Terus serahkan ke inspektorat? Iya, langsung ke rekening. Oh ini maksudnya proyeknya sudah selesai? Sudah selesai, jadi selesai kan ada pemeriksaan dari inspektorat. Dan ditemukan tadi kekurangan itu, akhirnya harus mengembalikan uang itu. Iya. Oh, berarti memang ada resiko ketika memang terjadi kesalahan ketika. Betul, iya. Oh, ini berarti Pak Sudar ini sudah pernah juga terjerat ya? Pernah, bukan 1 kali 2 kali Pak. Bukan 1 kali 2 kali. Jadi karena apa? Di lapangan itu ada yang pekerjaannya nyeleweng kadang-kadang ya. Kan bukan kita sendiri yang mengejar di lapangan, untuk pekerja kasarnya kan us kisak mine lah seperti itu. Padahal di sana sudah dikasih pak ukur Pak, udah kasih pak ukur kelebaran galian berapa, nanti yang akan buat fondasinya berapa, pasangannya berapa, kan ada semuanya nanti di sana. Tapi dari situ kadang-kadang rekan-rekan yang di lapangan, teman-teman yang di lapangan ini mengentengkan, mesti sembrono di lapangan. Itu yang menjadikan pada waktu pada waktu pemeriksaan dari inspektorat itu yang ada teman-teman seperti itu. Berapa lama sih Pak Dar berkecimpung di dunia proyek itu? Saya berkecimpung di dunia proyek mulai tahun 91. 91? Betul. Sampai sekarang berarti 11 tahun. Berapa? 29 tahun. 29 tahun ya. Berarti sudah cukup matang mengetahui permainan-permainan proyek ini. Betul. Jadi wajar kalau ternyata di GMBK ditunjuk sebagai Satgas Forensik. Betul. Bahwa guru saya dulu juga beliau masternya PU Pak, PUK di Lumajang itu almarhum Bapak Guntomo. Itu sebagai guru saya apabila ada pemeriksaan seperti ini, bahkan beliau dengan telaten ya memberikan bimbingan kepada saya. Ini seperti ini seperti ini agar apa? Agar saya nanti tidak terjerat dalam denda di inspektorat atau di BPK seperti itu. Jadi beliau dengan sabar membimbing kami. Jadi semakin lama semakin pengetahuan semakin bertambah dari beliaunya saya dulu. Jadi memang tidak hanya bekerja saja tetapi menggali ilmu. Betul. Tentang apa itu pekerjaan yang profesional, apa yang benar dan apa yang salah jadinya. Betul. Terus tapi
Tapi kalau menurut pandangan Pak Ter, sampai sekarang itu masih ada enggak sih orang yang masih berpikiran seperti itu? Ya masih banyak. Itu ya? masih banyak karena apa? Tergantung individu manusianya. Karena apa? Di pembangunan ini kan kadang-kadang ini sebagai permasalahan ya. Kebanyakan permasalahannya dari gambar dan RAB bangunan yang akan dikerjakan ini kadang-kadang dari pihak konsultannya copy paste. Yang disebut copy paste begini, misalkan ini ada bangunan telengsengan misalkan ya, bangunan telengsengan sepanjang sekian meter dan harus digali sekian meter, tanpa melihat lokasi dan tanpa melihat kultur tanah, mereka sudah menggambar. Tanpa turun ke lapangan mereka sudah menggambar. Akhirnya setelah di lapangan tidak sesuai dengan gambar yang di misalkan yang elevasi, misalkan elevasi kedataran tanahnya di gambar sekian, nyatanya di lapangan melebihi dari itu. Sering terjadi itu. Si yang menerima proyek tidak survei. Bukan Bapak. Jadi sebelum direncanakan pembangunan ini kan dari pihak pemerintahan mengambil yaitu konsultan. Konsultan ini yang merencanakan bangunan, misalkan dari pemerintahan minta sekian, dan yang mengetahui kerusakan yang ada di daerah kan ada yang mengajukan, misalkan di desa ada yang mengajukan ini rusak, misalkan ini rusak sekian meter panjangnya. Nanti konsultan yang akan turun ke sana, yang akan mengukur dalamnya berapa, tingginya berapa, panjangnya berapa, dan kemampuannya, kapasitas bangunan seperti apa. Ini konsultan memang yang merencanakan. Dan kebanyakan kadang-kadang perencanaan ini hanya mendengar dari pelaporan yang mengajukan, ini sudah digambar tanpa turun ke lapangan untuk meng-cross-check kondisi lapangan yang ada. Siapa yang salah ini berarti? Ya dari pihak konsultan Bapak. Konsultannya sendiri. Karena apa? Kalau memang betul-betul bertanggung jawab ya, konsultan kalau memang konsultan bertanggung jawab, begitu ada perintah dari pemerintah atau dari pengajuan dari masyarakat, ini turun ke lapangan dulu, diukur yang benar diukur, dan harus mengetahui kultur tanah yang ada di sana. Seperti kalau apa itu dilakukan, artinya ini bisa jadi menjadi kerugian si pemborongnya. Ya kerugian dua belah pihak. Nah ya, artinya pemborong RAB-nya tidak sesuai dengan kondisinya, sehingga nanti di sana muncul menyiasati gitu ya. Betul. Jadi begini aturannya ya, boleh ada perubahan, tapi tidak boleh melebihi dari 10% dari pagu yang ada. Kalau bisa melebihi dari 10% dari pagu yang ada, itu sudah yang mana cacat perencanaan namanya, itu bisa dibatalkan. Konsultan ini siapa yang milih? Konsultan tergantung, kadang-kadang dipilih dari pihak pemerintahan sendiri yang milih. Pemerintah. Iya. Ada enggak konsultan yang dimintakan dari pihak pengelaksananya? Jarang sekali ada. Jarang sekali ada. Konsultan pemerintah ini yang Pak Dar ketahui banyak atau itu aja? Itu aja Pak. itu aja ya, tapi kadang-kadang dari pihak instansi sendiri, misalkan ada pekerjaan BL dari pihak instansi, dari pihak instansi tersebut yang memanggil konsultannya instansi tadi, ini yang diminta untuk turun ke lapangan. Biasanya kalau dari pihak instansi sendiri ini bisa akurat, gambar dan RAB-nya bisa akurat itu Pak. Konsultan itu bisa jadi lokal Lumajang sendiri ya? Bisa dari lokal, tergantung menunjukkan. Memang kewajibannya dia harus turun ke lapangan. Betul, harus turun ke lapangan dulu. Tapi sampai hari ini masih banyak yang melaksanakan hanya sekitar laporan, survei gambar gitu ya. Itu. Jadi ini bagi pemerintah ini yang nanti menggunakan jasa-jasa konsultan, ya silakan sistem yang seperti ini harus segera diperbaiki gitu ya. Jadi agar supaya pekerjaan itu menjadi baik dan benar. Ternyata sudah mulai dimulai dari perencanaan saja konsultan kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Iya. Saya tak bergeser ke Mas Robi ini bidang solusi dan bantuan penindakan hukum. Mas Robi ini membaca buku ini memang membaca atau ada materi lain?
Saya sudah sering beberapa kali ya membaca ini, saya tetap tertarik dalam isi-isi buku ini. Apa yang menarik dalam buku itu menurut Mas Rofi? Yang menarik itu ya semacam apa ya, cara penindakannya seperti itu yang menarik, terus mengelompokkan unsur-unsur korupsi itu yang seperti apa ya, seperti itu yang sangat menarik menurut saya. Ini memang buku ini ditulis sendiri oleh Pak Pipit Samatrianto yang waktu itu beliau adalah pimpinan KPK periode 2007 itu. Jadi ilmu yang dibedah itu selama beliau mulai menjabat jadi Kapolda hingga jadi disimpulkan dan dituangkan dalam buku ini pelanggaran bentuknya apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya buku ini bagus, ada edukasi di sana. Kalau ini dibaca oleh APH atau apapun aktivis anti korupsi ini sangat bermanfaat sebenarnya. Pernah enggak menemui buku semacam ini Pak Rudi? Belum pernah ya, baru ini beberapa yang ada di GMPK ini sendiri. Di GMPK ya. Ini cukup enggak kalau dibuat modal untuk misalkan orang awam enggak ngerti tentang korupsi, mempelajari ini sangat mudah enggak mengertinya? Buku ini sangat sederhana, sangat mudah dipahami, jadi saya rasa itu sangat cukup. Lengkap enggak menurut Rofi ini? Lengkap, karena kan di sini udah ada petunjuknya ya. Nanti apabila kurang kan semuanya itu kan ada di dalam undang-undangnya sendiri. Dalam kegiatan Mas Rofi sehari-hari, Mas Rofi kegiatan apa sih hari-hari ini? Kalau saya memang advokasi masyarakat gitu. Memang aktivis ya? Iya. Pernah enggak menggunakan ketika membantu masyarakat merujuk kepada buku ini? Pernah. Di sini kan yang saya baca itu ada yang pengelompokan itu yang paling banyak di sini kan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang. Iya. Rata-rata yang menjadi sasaran Mas Rofi siapa yang melakukan penyalahgunaan wewenang itu? Untuk saat ini sih ada beberapa kepala desa itu yang masih konsentrasi di desa. Iya, masih konsentrasi di beberapa desa. Yang saat ini saya konsen di daerah Yosowilangun itu. Kenapa kok konsentrasinya kepada desa-desa ini? Ya karena kan kita harus memulai memberantas korupsi ini atau penyalahgunaan wewenang itu memang dari bawah, menurut saya seperti itu. Jadi di tingkat kepala desa itu sudah terdeteksi tindakan korupsi. Iya. Salah satu yang paling banyak saya bilang tadi itu penyalahgunaan wewenang itu tadi seakan-akan kepala desa itu punya kewenangan lebih, super power lah seperti itu. Powerful gitu. Jadi ya? seakan-akan ya nanti sama warganya itu semena-mena, padahal fungsi dari kepala desa sendiri itu kan adalah pelayanan gitu. Banyak masyarakat ketika saya berdiskusi dengan para APH di Lumajang, baik inspektorat maupun kepolisian ya, mereka konsentrasi tentang korupsi itu pada kerugian negaranya. Ya. Kerugian negaranya ya, kerugian ekonomi negara. Padahal ada 3 yang dikelompokkan dalam buku ini, betul ya? Betul. Ada 3, yang pertama adalah kerugian negara secara materi, yang kedua gratifikasi, suap penyuap, dan yang ketiga adalah penyalahgunaan kewenangan. Menurut sampean ini, dalam kategori yang ketiga tadi, penyalahgunaan wewenang, untuk kawan-kawan APH, baik itu inspektorat polisian dan kejaksaan, pernah enggak sih serius di pemberantasan kategori yang ketiga, penyalahgunaan wewenang? Kalau secara serius itu tidak ya, ini berjalannya setengah-setengah menurut saya. Tapi kemarin ya masih dalam bulan Oktober ini ada inspektorat itu sempat memanggil salah satu kepala desa ya, yang di situ memang ada unsur penyalahgunaan wewenangnya ada. Jadi penyalahgunaan wewenang ini sebenarnya adalah perbuatan semena-mena ya, yang bisa mempengaruhi kewenangannya atau di luar kewenangannya, betul, kan gitu ya, betul. Untuk memihak salah satu yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ya itu juga kan dari tindak sewenang-wenangan itu karena ada timbul nanti itu semacam gratifikasi. Jadi itu saya rasa itu nanti dari perbuatan sewenang-wenang itu nanti kompleks timbulnya gitu. Jadi dari perbuatan sewenang-wenang itu pasti didasari dengan gratifikasi. Iya, ada sesuatu yang dijanjikan. Iya, di situ karena kan namanya tidak netral tuh pasti ada sesuatu di situ. Pasti ya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro istilahnya ya, kebijakan yang salah, hanya menuruti jabatannya saja, tetapi pasti ada imbal baliknya di sana. Ada imbal baliknya, mungkin bisa terjadi itu salah satunya karena dulunya itu mungkin janji politiknya. Janji politik. Seperti itu. Terus
Mencium tidak gratifikasi itu, pemberian hadiah-hadiah itu? Mencium, saya ada beberapa. Janjikan apa gitu? Iya, saya mencium itu. Apa contohnya yang Pak Rofi pernah tangani? Ya kalau untuk saat ini kan ada kepala desa itu berusaha menghalangi warganya dalam meminta informasi dalam bentuk meminta suatu surat tanah ya, keterbukaan atas surat tanah itu dihalang-halangi gitu. Ada masyarakat desa situ? Ada masyarakat desa setempat? Ya, desa setempat. Terus meminta informasi tentang dokumen tanah? Iya, itu kan seharusnya memang informasi publik kan. Itu dokumen tanah itu miliknya atau milik orang lain? Miliknya sendiri. Miliknya sendiri. Minta informasi kepada kepala desa. Kepala desa. Kepala desa langsung atau kepada desanya? Langsung kepala desanya. Langsung kepala desa, tetapi tidak diberikan. Tidak diberikan. Alasannya apa? Alasannya ya karena saya melihat di situ sudah ada perbuatan melawan hukumnya ya. Seperti kasus-kasus yang lain. Itu alasan kepala desa tidak memberikan informasi itu apa? Kalau alasan yang apa itu, alasan yang pasti saya nggak tahu ya. Cuma di situ tidak diberikan, tapi katanya di situ tanah itu sudah perubahan pemilik lah, seperti itu. Artinya karena tanah itu sudah berubah pemilik, maka dia tidak memiliki hak untuk meminta informasi itu. Iya, padahal yang si masyarakatnya merasa pernah melakukan upaya perubahan milik enggak? Justru karena itu, justru tidak pernah merasakan itu, karena makanya mereka itu meminta saya dari GMPK untuk menangani kasus ini seperti itu. Jadi masyarakat itu tidak pernah merasa melakukan upaya pemindah tanganan atau menjual atau apapun itu? Tidak pernah merasa. Tetapi tiba-tiba desa mengklaim ini sudah ganti pemilik. Iya, dan kalau memang ganti pemilik seharusnya kan mereka berani menunjukkan hal itu. Oh, cuma omong saja. Omong saja. Ganti pemilik. Iya, sementara kami meminta. Tapi tidak ditunjukkan siapa pemilik yang barunya. Tidak ditunjukkan. Tapi di lapangan bagaimana? Itu tanah atau rumah? Tanah. Di lapangan bagaimana? Tanah itu masih dikerjakan oleh yang pemilik aslinya atau orang lain? Ini kan semacam apa ya? Harta warisan gitu loh. Harta warisan dari bapaknya, dan itu belum dibagi waris, dan itu memang dikuasai salah satu ahli waris. Oh, masih dikuasai? Masih dikuasai salah satu ahli waris. Terus yang kata desa tadi pindah tangan tadi orang lain atau ahli waris juga? Anaknya dari yang menguasai tadi. Oh, masih. Iya, tapi lingkup itu dia. Tapi ada beberapa yang memang sudah dijual. Itu menurut warga-warga sekitar yang di batas-batas. Jadi menurut Pak Robi ada indikasi pengkondisian. Iya, sengaja disembunyikan karena memang ini indikasinya begini ya. Menurut Pak Robi, feelingnya Pak Robi, apakah ini terjadi memang pemindahan tanganan ini? Memang terjadi memang ya. Terjadi, yang sebelumnya memang terjadi itu sekitar 2 petak sawah itu udah dijual ke orang lain, dan ini sekarang tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Dan itu difasilitasi oleh desa. Difasilitasi oleh desa, tapi kepala desa sebelumnya. Oh, seperti itu. Terus kaitannya dengan yang sekarang tidak memberikan informasi. Kan harusnya kan yang bertanggung jawab kepala desa yang sebelumnya nih. Iya, iya, betul. Ketika informasi itu diminta kepada kepala desa yang baru, yang tidak tahu tentang itu, seharusnya kan bisa saja itu diberikan. Iya, betul. Terus kenapa dia tidak mau memberikan? Karena ahli waris yang meminta ini ada sinyal untuk ke arah gugatan perdatanya gitu loh. Gugatan penetapan warisnya. Makanya di situ kalau udah dipindah tangan kan otomatis yang memindah tangankan itu kan udah melakukan perbuatan hukum. Jadi disinilah minta perlindungan kepada kepala desa. Dan mungkin dari minta perlindungan itu memberikan sesuatu. Itu tadi. Ya. Ada upaya janji lagi. Ada upaya janji lagi. Sehingga kepala desa yang baru ikut-ikutan menutup gitu ya, menutup informasi supaya gugatan dari warga masyarakat yang dirugikan tidak naik gitu ya. Iya, betul, betul. Oh. Menarik lagi ini, ada model-model seperti ini. Saya pernah juga menangani seperti itu. Ternyata memang banyak di Lumajang, banyak sengketa tanah yang tadi pun saya sempat diskusi ya. Tadi pun saya diskusi dengan beberapa, termasuk ada dari pihak kawan-kawan dari Garnasum, bahwa ternyata hampir di seluruh desa di Lumajang sengketa tanah itu terjadi. Pemindah tanganan tanpa sepengetahuan pemilik warisnya, gugatan wali waris,
ini terjadi, kalau menurut Mas Rofi tahu enggak kenapa ini bisa terjadi, kenapa dengan mudahnya pemindah tangan yang tidak diketahui oleh waris yang lain ini bisa dilaksanakan? Menurut saya yang perlu diperbaiki itu adalah sistemnya dulu. Sistemnya. Sistem yang dari mana ini? Yang sistem dari seharusnya kan sistem ini menganut undang-undang pokok agraria ya. Di situ jelas semuanya kok bahwa kepemilikan tanah itu kalau untuk letter C itu dicatatkan di desa, dan selanjutnya itu kalau akta itu memang di kecamatan, dan tingkat kan ini hierarki ya kan, nanti kalau sertifikat itu tarik di BPN. Setuju enggak kalau saya bilang terlalu besar kewenangan desa? Setuju, justru itulah karena kewenangan terlalu besar itu akhirnya itu jadi semena-mena itu tadi. Jadi sangat mudah ketika desa sudah melakukan penandatanganan, jadi ya kayak tadi ya, iya, ini sudah dianggap cukup syarat untuk diterbitkan dokumen yang lebih tinggi lagi ke tingkat BPN. Benar nggak itu? Benar kalau menurut saya, karena gini ya, kenapa kepala desa itu sangat mudah untuk memindah tangankan, karena dari situlah pemasukan desa itu sebenarnya. Jadi banyak praktek-praktek dari situ. Maksudnya pemasukan ini memang nilai untuk desa memperjuangkan perbuatan ini memang besar nilainya. Ya kan dari nilai balik nama itu sendiri kan itu masyarakat ya, itu besar. Padahal kan yang saya ketahui di dalam undang-undang notaris itu ya kan, itu kan berdasarkan persentase, berdasarkan kelas-kelas tanah itu seperti apa gitu, sesuai dengan NJOP-nya ya, itu harus berapa persen nantinya gitu. Kalau ini kan enggak, ini berapa luasnya itu asal main ngomong gitu aja. Yang Pak Rofi pernah tangani, ada contoh kasus tidak kira-kira biaya tanah yang dibebankan kepada masyarakat oleh desa itu pernah enggak berapa meter kena biaya berapa gitu? Yang ada beberapa kemarin ya, itu yang 400 meter itu waktu itu diminta 2,5 juta, dan itu pun 3 tahunnya nggak jadi itu. Nah, terus ada sepetak rumah kecil dan itu memang di dalam desa, itu diminta 12 juta. Satu petak rumah kecil? Satu petak sekitar ukuran 8 kali 6 lah. 8 kali 6? Itu diminta 12 juta. Menurut Mas Rofi rasional nggak itu? Menurut saya nggak rasional itu. Terus warganya mau itu? Karena warga ini pengennya itu, kalau warga masyarakat awam, apalagi masyarakat pedesaan ya, yang penting itu jadi seperti itu. Jadi apa yang membuat masyarakat itu sangat pasrah? Jadi kan itu kan pasrahan ya. Iya. Yang penting sertifikat ini jadi. Iya. Yang mendorong dia mau memperjuangkan dan membayar nilai yang termasuk tadi tidak rasional kan? Iya. Apa sih sebenarnya? Apa memang sertifikat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Masyarakat itu sangat membutuhkan sekali ya menurut saya sertifikat. Karena apa sih sebenarnya? Ya kan karena pada umumnya kan sertifikat itu kan sebagai agunan, sebagai modal usaha. Ya itu menurut saya itu yang rata-rata memang dibuat untuk jaminan pinjaman bank untuk usaha mereka. Untuk usaha mereka. Jadi mereka berani bayar mahal karena memang mereka penting. Iya, ya? Karena penting untuk mengeluarkan uang juga di sana. Betul. Oh, jadi apakah ini disebut juga desa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Ya saya rasa itu sangat pantas disebut itu. Jadi memanfaatkan kesempatan. Iya. Jadi karena ini mereka butuh, iya, otomatis kalau namanya orang butuh itu mereka pasti mau membayar lebih gitu ya. Betul. Padahal tidak rasional juga. Sangat nggak rasional itu. Tidak rasional juga. Kalau menurut Mas Rofi sebenarnya pengurusan itu mudah enggak sih? Itu sangat mudah sebenarnya. Pengurusan ya? Mudah. Terus peranan desa dalam hal ini, dalam hal pengurusan tanah ini ya, sebenarnya signifikan enggak sih? Tidak, karena desa itu kan cuma memfasilitasi, memberitahukan ke PPATS atau yang apa itu kan, dalam hal itu aja sebenarnya. Peranan desa sendiri apa sebenarnya dalam penerbitan pembuatan dokumen sertifikat itu sih? Kalau mulai dari awal pertama yang harus kenapa harus melibatkan desa itu, apa yang dibutuhkan dari desa itu sendiri? Karena di desa itu kan udah mengetahui warganya, mengetahui tanah-tanahnya, itu yang saya rasa. Jadi di sini kan seperti fungsinya nanti itu kampung itu kan.
kampung itu kan ya fungsinya cuma mengukur itu. Oh dia jadi desa itu dipastikan mereka yang tahu ukurannya. Iya, yang tahu batas-batasan itu tahu. Iya, yang tahu sejarahnya tanah ini seperti apa dulunya gitu. Ada dokumen memangnya di sana. Iya, memang ada dokumen. Oh jadi artinya bahwa desa ini tempat sarangnya dokumen ya. Iya. Yang kadang masyarakat juga nggak tahu ya. Iya, masyarakat nggak tahu karena memang gini ya, permasalahan di Lumajang ini pada umumnya tanah ini kan masih dalam bentuk letter C itu yang sangat banyak. Yang seharusnya pemerintah daerah itu memfasilitasi supaya ini menjadi sertifikat. Kalau kan ada program PTSL dulu, ada Prona dulu juga. Apakah ini menurut Pak Ropi juga kurang diserap? Itu sangat efektif sebenarnya, tapi kalau informasi itu sampai ke masyarakat. Loh, maksudnya sampai ke masyarakat? Ya karena desa sendiri Kim seperti itu kan nggak menginformasikan ke masyarakat. Padahal desa itu ada jatahnya. Ada. Loh, terus diberikan kepada siapa jatah itu? Ya nggak tahu kalau diberikan sama siapa. Mungkin di situ dibilangnya nihil atau apa gitu. Ya, jadi saya pernah mencium ini. Ada permainan-permainan, misalkan salah satu desa mendapat kuota ini ya. Itu kan kuota-kuota terbatas. Ada desa misalkan desa A mendapatkan jatah 1000 PTSL ya, 1000 jatah sertifikat pembuatan sertifikat yang dibiayai oleh negara itu tadi, itu 1000 misalkan untuk 1000 petak atau 1000 warga gitu ya. Saya pernah menemukan ini mereka hanya luncurkan 500, separuhnya saja. Setelah itu yang separuh ditutup. Warga yang lain ketika tanya dia bilang sudah habis kuotanya. Akhirnya mereka karena sudah kepingin, kan ini kebutuhan ya, sangat kebutuhan, akhirnya mereka ngurus secara mandiri, tidak menggunakan program PTSL, tidak menggunakan program Prona itu. Akhirnya mereka dilayani dengan biaya konvensional, biaya seperti biasanya. Kalau yang Prona kemarin kan batasannya sampai 500, sampai ada yang turun sekarang 250 dan sebagainya, yang masih polemik juga itu kan. Nah ketika mereka dibilang habis, mereka akhirnya membayar, minta bantuan kepada desa dan ditarik konvensional umum, melebihi dari biaya Prona tadi ya. Nah tetapi sama desa diambilkan yang program tadi untuk memenuhi yang 500 tadi. Yang 500 yang disimpan tadi didaftarkan sebagai ikut kuota juga, dan masyarakat tidak ada yang tahu. Karena begini, karena dalam sertifikat itu sendiri tidak ada label ini ikut Prona, ini ikut PPSL, dan ini yang konvensional. Tidak ada pembedanya. Ini yang membuat apa ya, bisa dimain-mainkan. Tidak ada pembedanya. Jadi sertifikatnya baik yang PTSL ya wujudnya seperti ini, baik yang Prona, yang di luar PTSL yang konvensional juga sama wujudnya. Jadi ketika masyarakat itu membayar ikut konvensional, ya seperti itu, taunya dia yang membayar mahal, padahal mereka ternyata diikutkan Prona juga akhirnya. Ini pernah saya temuin. Pernah juga ada temuin kayak gitu? Kalau itu saya belum pernah. Belum pernah mencium seperti itu. Belum pernah. Itu saya pernah temuin ini. Jadi sepakat bahwa regulasi tentang PPAT ini yang harus direvisi. Kewenangan kepala desa terlalu kuat sehingga bisa memunculkan upaya-upaya jahat. Betul nggak? Betul. Jadi sistem dirubah ini menurut Pak Rofi kayak apa harusnya? Apa yang lebih pas diwenangkan oleh desa? Kalau menurut saya kewenangan desa itu hanya cukup memfasilitasi ya. Kalau menurut saya itu aja mendata. Kan ada masyarakat, karena masyarakat juga nggak tahu bagaimana proses untuk pembuatan dokumen tanah ini, makanya mereka kan minta bantuan desa. Sebenarnya bisa enggak sih masyarakat itu ngurus sendiri? Bisa loh. Bisa. Nah ya, punya ini kan kadang ada, kenapa mereka harus minta bantuan
desa karena mungkin mereka menganggap ribet. Ribet gak sebenarnya? Sebenarnya tidak ribet. Tidak ribet. Jadi sebenarnya langkah efektifnya agar masyarakat ini bisa melakukan kepengurusan sendiri untuk sertifikat ini apa baiknya? Perlu nggak sosialisasi dari BPN? Ya itu tadi, menurut saya informasi itu yang sangat penting disampaikan ke masyarakat bahwa kepengurusan itu bisa langsung sendiri, bisa langsung ke BPN, bisa langsung ke PPATS, kan seperti itu. Jadi kalau desa itu hanya cuma memberikan izin atau memfasilitasi soal data-datanya aja. Sebenarnya tidak salah juga ya, orang meminta bantuan desa kan nggak salah ya, juga. Tidak salah. Ada juga memungut uang jasa juga di sana kan begitu ya. Tetapi ya itu tadi munculnya polemik karena tidak rasional tadi. Tidak rasional itu. Ada perbedaan kalau mereka mengurus sendiri sangat jauh sekali selisihnya, begitu maksudnya ya. Iya iya. Jadi setuju enggak kalau BPN kita dorong untuk sosialisasi? Saya sangat setuju karena masih banyak sekali tanah-tanah di Lumajang ini yang memang belum mendapatkan pelayanan-pelayanan itu dan belum mendapatkan sertifikat. Pernah enggak menjumpai, ini kan wilayahnya memenangnya BPN ya, tentang regulasi tata cara bagaimana kepengurusan sertifikat, betul ya? Betul. Pernah enggak menjumpai BPM melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang keterbukaan pengurusan itu? Belum pernah. Silakan, mumpung live, himbau saja BPN itu. Ya kami menunggu BPN itu turun langsung ke lapangan, mengecek, memeriksa semuanya. Jadi itu kawan-kawan BPN, ada masalah banyak. Anda harus akui itu, saya temukan juga banyak. Anda harus akui itu. Ada masalah juga di bawah. Kediaman, maksudnya diamnya anda yang tidak melakukan sosialisasi ini, saya nggak tahu ada kenapa. Apakah karena anggaran atau yang lain, saya nggak tahu. Tapi saya butuh penjelasan, nanti kita akan berkunjung ke BPN. Tetapi begini maksud saya, BPN, Anda punya PR banyak. Di bawah sana banyak masyarakat yang polemik, yang nggak ngerti tata cara bagaimana mengurus sertifikat, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang niatnya juga jahat juga, yang akhirnya terjadi kasus juga sudah minta bantuan kepada desa, tetapi zong juga sampai bertahun-tahun. Kita kemarin kan temukan itu ya di salah satu desa itu sampai 3 tahun juga akhirnya. Artinya ada perbuatan seperti ini, banyak masyarakat yang nggak paham bagaimana aturan cara main masyarakat untuk bisa mengurusi kepemilikan tanah sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa Indonesia harus semuanya tanah ini harus segera memiliki dokumen yang jelas. Maka saya menghimbau atas nama GMBK Lumajang, sangat menghimbau sekali kepada kawan-kawan di BPN, pimpinan-pimpinan BPN baik daerah maupun pusat. Ini masalah terjadi, mungkin di kabupaten-kabupaten ini juga terjadi demikian, karena di Lumajang ini hampir merata masalah kasus tanah ini, yang ada juga berujung keributan, bentrok antar warganya karena sengketa tanah. Ini terjadi, bukan tidak terjadi, ini terjadi, tetapi sampai hari ini pemerintah BPN belum melakukan upaya apapun dalam pencegahan terkait kasus-kasus persengketaan tanah yang ada di masyarakat. Apa yang Anda tunggu saya nggak tahu. Masyarakat Lumajang juga wajib tahu diamnya pemerintah. Nanti kita akan bertanya, GMBK akan kunjungi BPN Kabupaten, kita akan diskusi apa yang terjadi sebenarnya, kenapa sosialisasi itu tidak merata, ada kendala apa, apakah ada unsur kesengajaan atau kurangnya anggaran, atau memang ada masalah yang sulit untuk diselesaikan bersama. Nanti jawabannya tentunya akan kita akan gali dulu informasi itu kepada pihak-pihak terkait. Kita kembali ke Pak Dahar. Dari minggu ini tadi sudah tidak ada kegiatan, tapi kegiatan adalah edukasi.
terkait sengketa lahan ini memang nggak ada korelasinya dengan apa namanya pembangunan. Pak Dar, tadi saya ada sentingan ini, ada proyek atau pengusaha kontraktor ya, kontraktor yang melakukan pembangunan penambalan jalan nilainya 120 juta. Oh, 152 juta itu hanya ditambal-tambal, yang kalau dikalkulasi itu kurang lebih hanya 20 meter. Nah, Atar pernah enggak apa namanya melakukan proyek pengaspalan jalan? Pernah. Pernah ya? Pernah. Ini masuk akal enggak menurut Pak Atar? 152 juta hanya untuk sekitar 20 meter saja. Sangat tidak masuk akal sekali ya. Karena dalam perhitungan saya pernah yang saya alami itu per meter persegi kalau lapen ini cuma harganya 87 juta. 87.000. 87.000 per meter persegi. Perhitungan saya berarti ya, perhitungan saya. Itu lebar jalannya berapa Pak kira? Misalkan sekarang lebar jalan maksimal 3 meter ya. Maksimal 3 meter dengan kepanjangan 20 meter. Ya. 20 dikalikan 600. 20 kali 3. Oh, 60 meter Pak. 60 meter persegi kali harga lapen. Kalau kali 100 saja kita buat mahal saja berarti kan hanya cuma 30 juta. 60 juta. Betul gini Pak. Mungkin itu dalam program ini ada patching ya, ya. Sekarang kan moraknya untuk bukan hanya lapen, sekarang ini pembenahan jalan. Kalau tahun ini yang saya tahu ini ada hot mid. Ya. Dan jalan sebelum dogmit itu harus di matching dulu, ditembeli dulu, kasarannya ditembel dulu, setelah itu baru dogmit. Dan nanti itu apa yang ditemukan Pak Waropi tadi, mohon untuk ditunggu dulu. Apabila nanti tidak kelanjutan untuk apa sampai ke hotmit-nya tadi, ini baru bisa ditindaklanjuti. Kalau menurut Pak Waropi tadi itu berapa meter sebenarnya? Artinya jalannya yang rusak itu berapa meter? Kalau jalannya rusak, yang rusak saja. kalau yang jalan rusak itu kan nggak bisa di apa ya itu ya, soalnya lubangnya kecil-kecil. Kalau hotmit tadi kan otomatis full kan? Full. Nggak mungkin hotmit hutang-hutang gitu, nggak mungkin full kan? Apakah kalau jalan tambang itu termasuk di hotmit? Karena ini jalannya dilalui jalan tambang, seharusnya memang bukan jalan tambang. Nggak, tadi itu yang disampaikan kan penambalan nih. Iya, penambalan. Penambalan, artinya penambalan itu dari mana sampai mana itu berapa meter? Ya kalau ada 1 kilo nggak ada ya? Oh, nggak ada 1 kilo. 100 meter? 100 meter lebih itu sekitar 250 meter lah. 250 meter? Iya. Nah, menurut Pak Dar ini kalau ukuran 3 meter jalan itu 3 meteran ya, 3 meter, terus kalau hotmit 250 meter, anggaran 152 masuk akal enggak? Masuk akal. Masih bisa dikejar itu ya? Masih bisa dikejar. Termasuk dengan lapen tadi? Iya, karena gini, program tahun 2020 sekarang ini ada peningkatan jalan ya. Peningkatan jalan itu semua akan dogmit. Dari yang dulunya lapen ini ditingkatkan menjadi hotmit. Jadi tidak ada tambal-tambalan sekarang itu ya? Ya, prosesnya memang harus tambal dulu. Ya, artinya tidak ada proyek penambalan terus ditinggal gitu? Tidak ada, kecuali ada penyemiran ya, penyemiran yang dulunya itu jalan apa? Lapen. Ini tapi khususnya jalan desa seperti itu. Ya, jalan-jalan kota tidak ada sekarang, ini diprogramkan untuk hotmit semua. Jadi kalau yang jalan desa masih punya potensi untuk penambalan saja. Potensi. Oh, ya nanti tugas Mas Rofi ya harus menggali informasi lagi ini ya. Iya, tetap harus dikawal. Ini kira-kira prosesnya dari penambalan sampai ke hotmit-nya yang Pak Dar ketahui prosedurnya bagaimana? Langsung atau menunggu? Gini, kadang-kadang sebenarnya langsung aja, sebenarnya langsung bisa. Habis ditambal bisa langsung di hotmit? Bisa. Karena kemarin juga melakukan penambalan penghotmitan di daerah Pasir Jambe. Ini setelah di patching langsung di hotmit. Karena apa? Mungkin dari pihak kontraktornya masih menunggu giliran. Karena apa? Sekarang banyak sekali di Lumajang ini untuk peningkatan jalan yang dari lapen menjadi hotmit. Ini bergiliran mungkin untuk pembelian itu aspal hotmitnya tadi. Jadi aspal itu sumbernya hanya satu? Beberapa sumber sih. Beberapa sumber? Iya. Cuma ada kendala antri itu tadi? Ya, kendala antri dan mungkin begini,
dari kendala kualitas juga yang ditentukan dari PU kan ditentukan. Nah mungkin yang masuk kriteria ketentuan dari pemerintah mungkin ini yang dipakai, dan ini yang mungkin ada saran dari pemerintah ya. Kriteria seperti ini dan spek seperti ini yang harus dipakai. Mungkin dalam satu perusahaan ini aja yang cocok untuk diaplikasikan di Darul Lumajang. Oh, jadi itu yang agak yang mungkin ya? membuat penundaan pekerjaan di Lumajang. Penundaan. Iya. Tapi paling lama seharusnya dari proses apa tadi penambalan itu sampai menuju hot mix ada deadline mungkin 1 bulan deadline. 1 bulan saja. Kalau lebih dari itu kan bisa beresiko terhadap tambalannya, bisa rusak kembali. Oh iya. Oh. Jadi yang tadi ditemukan Pak Robi ada masih 2 opsi ya. Iya. Kalau opsinya adalah 250 meter kira kurang lebih itu hot mix anggaran 152 juta ini masuk akal. Masuk akal. Tidak kurang juga. Rasional karena Pak di situ sudah, kalau saya menganalisa mulai kemarin ini kan saya sebelum turun ke lapangan juga ini saya juga mengukur ulang. Nah, dari hasil ukuran konsultan dari PUK ini saya ukur ulang penyesuaian dengan RAB yang sudah tertuang di buku tadi. Kita ukur ulang panjangnya berapa, lapennya berapa kubik, terus bordanya berapa kubik, bordunya berapa kubik, ini kita ukur ulang di lapangan. Ternyata tak sesuaikan dengan RAB yang ada, sesuai semua. Dan kalau memang tidak sesuai ini bisa langsung lapor ke pihak dinas PUK untuk membenahi RAB yang masih ada kekurangan dan masih ada kelebihan. Nanti kalau ada kekurangan bisa dialokasikan anggaran kemana, ditempelkan kemana, dikurangi ya. Yang lebih bisa dialokasikan ke yang lain gitu. Oh. Jadi berarti jawabannya harus menunggu ya. Harus menunggu dulu. Saya tanyakan itu Pak, kalau di dalam pelang itu apa memang hot mix harus ditulis begitu? Iya. Oh itu pelangnya tidak ada tulisan hot mix? Tidak ada. Oh. Apa tulisannya Pak? Tulisannya ya perbaikan. Perbaikan jalan. Iya, peningkatan jalan, bukan perbaikan, peningkatan jalan. Peningkatan kualitas jalan gitu mungkin ya. Peningkatan jalan, ya. Nanti mungkin harus dicek ulang. Ya, saya menunggu itu karena udah 2 minggu jalan. Iya, Dan dicek ulang dalam keterangannya juga perbaikan itu yang dimaksud apa. Jadi gini Bapak, untuk lebih jelasnya, kan ini masyarakat wajib tahu toh. Masyarakat wajib tahu. Jenengan tanya langsung aja kepada rekanan yang mengerjakan. Jenengan lihat deadline-nya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa di bulan ini. Akhir kerjaan harus tanggal berapa. Ini jenengan bisa tanya ke sana. Ini masyarakat berhak tahu juga, karena apa? Kalau papan nama sudah terpampang di tepi jalan, otomatis anggaran juga tertera di sana. Otomatis dalam spesifikasi pekerjaannya atau teks pekerjaan harus jenengan tahu juga. Tidak apa-apa itu. Ini masih bekerja atau sudah berhenti? Bekerja cuma 2 hari. Hanya nambal dok. Tadi sekarang tidak ada aktivitas lagi di sana. Tidak ada aktivitas lagi dan sisa-sisa material itu sudah diangkut di bawah. Tidak ada alat-alat lagi di sana. Itu sudah ada silinder itu kan. Nah, ini proyek ini punyaan pemerintah kabupaten, pusat atau desa? Kalau ini kan karena jalan ini jalan kabupaten ya. Jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Oh, malah jalan kabupaten ini. Iya. Biasanya jalan kabupaten ini pengerjaannya itu dari PU langsung atau pakai rekanan? Kalau yang tahu Rekanan biasanya ya? Rekanan. Mas Rofi tahu enggak sih PT apa yang mengerjakan? Kalau di situ bukan PT CV. CV ya, yang mengerjakan. Oh, dari rekanannya itu ya. OPL ya, petunjukan langsung ya. Ya, jadi nanti bisa ditanyakan langsung kepada CV-nya itu. Iya, tapi kan saya kecewanya itu baru ditempel 2 hari terus sekarang udah terkelupas lagi. Nah ya, makanya kita harus objektif, karena ini mungkin mengingatkan ada tambalannya yang rusak lagi, diingatkan kepada CV-nya sebenarnya proyeknya seperti apa, perbaikan hanya tambalan seperti itu atau rencananya ada upaya lanjutannya yaitu hot mix tadi kan gitu ya. Betul. Kalau tambalannya seperti itu ada yang mengelupas sudah mengelupas. berapa hari padahal itu? Kalau 2 hari setelah itu kan memang hujan, jadi itu terkelupas lagi dan di situ dilewati truk-truk pasir, memang hancur lagi seperti itu. Sudah fisik sudah nampak hancurnya ya. Fisik sudah nampak hancur. Dan akhir-akhirnya tidak ada kelihatan dari pihak CV datang lagi, tidak ada. Tidak ada. Oh. CV-nya tahu enggak alamatnya? Belum tahu ya. Tapi saya kantong itu alamatnya. Oh ya sudah, nanti itu di cross check lagi.
Oke. Begini lah Pak, karena dari pihak CV itu masih ada deadline ya, kita perjelas lagi dan nanti mungkin bisa diklarifikasi ke lapangan kembali apakah CV itu betul-betul masih sudah berhenti sampai di situ, apa masih dilanjut untuk peningkatan jalannya. Jadi CV itu punya deadline Pak, punya deadline pekerjaan, misalkan 2 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan, ini batas waktunya untuk bekerja. Dan di sana juga ada disisakan nanti sebelum CV mengambil anggaran keseluruhan dari pihak pemerintah, ini masih disisakan 5% daripada anggaran, dari seluruh jumlah anggaran. Ini diminta yang intinya ini tidak akan dicairkan 100% dulu ya? Tidak, ini disisakan 5% dari anggaran. 5% saja. 5% dari anggaran ini untuk perbaikan. Memang anggaran apa? Anggaran perbaikan. Anggaran perbaikan. Betul. Jadi meskipun pekerjaannya sudah LP sudah jadi, sudah selesai ya. Serah terima sudah beres, iya. Tetap 5% harus ngambil. Iya, tetap disisakan 5% karena untuk dana anggaran perbaikan. Ini Misalkan kewajiban ya? Kewajiban. Memang ada aturan seperti itu? Ada. Oh. Misalkan ada kerusakan sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah, misalkan kalau mungkin 3 bulan ya, 3 bulan ada kerusakan, ini masih tetap haknya rekanan yang mengerjakan untuk perbaikannya. Sebelum masa jatuh kontraknya selesai, apapun yang terjadi adalah tanggung jawab rekanan. Betul. Kecuali batas akhirnya sampai serah terima. Serah terima itu pun masih ada 3 bulan maju lagi, masih dikasih 3 bulan lagi untuk perbaikan, anggaran perbaikan. Tanggung jawab. Betul. CV-nya, rekanan itu yang. Iya. Oh, itu di luar yang 5%. Ya 5% itu dipotong dulu Pak. Nah ya, artinya misalkan dalam 3 bulan ke depan ini LPG sudah jadi. Iya. Terus mereka harus menunggu 3 bulan masih menjadi tanggung jawab. Betul. Rekanan. Iya. Artinya ketika sebelum 3 bulan, dalam 3 bulan waktu senggang ini ada rusak, rekanan wajib membetulkan. Wajib. Bukan dari yang 5% tadi dana ya? Iya, itu anggaran didapatkan memang sengaja didapatkan. Misalkan dari pihak rekanan tidak bertanggung jawab untuk pembenahan. Oh, maka penggunaan itu. Penggunaan anggaran. Oh, jadi kalau misalkan rusak, rekanan ini bisa ngambil yang 5% itu ya? Betul. Oh, ya paham sudah. Iya. Jadi ini memang ada aturannya seperti itu. Ada aturan seperti itu. Jadi begini pemirsa sekalian, langkah ke depan tadi ada satu kasus yang disampaikan oleh masyarakat nih. GMBK dimintai bantuan pandangan hukum, nanti juga bantuan untuk menyelesaikan masalah. Ada masyarakat ini kembali tentang kewenangan tadi. Ada salah satu kepala desa. Jadi ada kronologinya begini. Ada hutang piutang terjadi antar desa, antar warga dengan warga yang lainnya. Yang warga yang punya utang ini menjaminkan sertifikat rumahnya kepada yang meminjamkan uang. Ini masih di seputaran kota desa tapi masih kecamatan kota. Nah, terus ada upaya dari si peminjam ini yang meminjam uang ini minta bantuan kepada desa untuk penyelesaian. Akhirnya wis habis niku teh. Oh, ya wis selesai. Ini masih gerak. Tadi ini masih gerak. Terus ini. Mati ini. Tak tes. Terus ini baru saja lengket. Kan lengket. Baru lengket harus tak omong ini. Baru lengket. Mau ngobrol itu. Iya. Iya. Iya wis aku sih salah. Enggak, ini lengket, baru ceket. Mati. Saya langsung ngomong satu tidak. Ada yo kuwi pindah. Njepno iki wis, iki wis. Kor, kurang ambil semua rupane.